Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Baik anak-anakku semuanya, pada hari ini kalian akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam 5, yaitu pelajaran pertama tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Namun sebelumnya, siapkan alat-alat tulis kalian, buku catatan-catatan kalian, karena nanti ada tugas-tugas penting dari Bapak yang harus kalian kerjakan, terutama yaitu presentasi nanti, karena di sejarah kebudayaan Islam ini ada materi presentasi ya. Baik anak-anak semuanya, mari kita semua memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita selalu semangat dalam belajar di suasana pandemi ini. Baik, mari semuanya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, mari kita simak pelajaran sejarah kebudayaan Islam di materi pertama, yaitu keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar berikut ini. La tabrahu amakinakum hatta ya'muru nabi in kana lakum adu antahuhum billah. Barisannya lihat pasukan kaum Quraisy sudah mulai datang di desa Badar. Pasukan kaum Quraisy mulai Akhrijū ilaynā shuja'ānakum. Pimpinan pasukan kafir Quraisy menantang kaum muslimin ya, pasukan kaum muslimin untuk berduel. Langsung maju dari pihak kaum muslimin 3 orang. Man antum? Siapa Ya Muhammad, kamu katanya? akhrij ilaynā nuzalā'anā min qaumina. Yang diminta adalah jago-jagonya. Irji'ū. Suruh kembali dia. Minta yang tangguh-tangguh. Hati sayfa. Walakin larid. Nah, Wa'ala. mereka mengeluarkan jago-jagonya. انتظر عبيدة وأنا وعلي. Nah, dari pihak kaum muslimin diwakili oleh يقول sahabat رسول الله Ubaidah bin والذي نفس محمد بيده Ali bin Abi Thalib yang memiliki لا يقاتلهم اليوم رجل kedua ini, فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. sedangkan dari kafir Quraisy diwakili oleh Utbah, kemudian Saibah bin Rabi'ah dan Al-Walid Utbah.
ini orang-orangnya. Nah, inilah anak-anak ya, terjadi perang tanding atau duel 1 lawan 1. Masing-masing utusan dari kedua belah pihak, dari kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, sudah saling berhadapan. هل نحن نظراؤكم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya, sempat terluka sedikit juga. Nah, anak-anak ketiga-tiganya dari pihak kafir Quraisy itu tewas. Ya, tewas pada perang Badar ini. Ya, sementara dari kaum muslimin hanya terluka sedikit ya. Teman-temannya tewas ya, maka pimpinan pasukan pihak kafir Quraisy memerintahkan untuk menyerang. Muslimin juga memberikan kata ini. Jadi perang terbuka anak-anak ya, pasukan kafir Quraisy tewas ya. Pasukan tombak dari pihak kaum muslimin menghadang terbuka. Akhirnya mereka tidak berani menyerang. إنهم يتجمعون. تقدموا إلى الأمام. Pasukan dari kafir Quraisy kembali memberitakan pasukan pemana kembali di depan. Pasukan di depan. Juga sahabat Bilal bin Rabah ini enak ya, sahabat Bilal bin Rabah lama ya. Kemudian sahabat Mas bin Amr juga.
majikannya itu terlihat oleh kedua dikejar dia. Dan akhirnya Bilal berhasil membunuh majikannya sendiri, yaitu mantan majikannya sendiri, yaitu Umayyah. Ini sahabat Thomas bin Abdul yang dalam keadaan terluka pada waktu itu sempat membidikan tombak ke dada Abu Jahal, dan Abu Jahal pun tewas pada saat itu. Dan kafir Quraisy mulai kejar-kacir ya, dikejar oleh pasukan kaum muslimin. Alhamdulillah atas izin dari Allah, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Badar ini kaum muslimin berhasil memenangkannya. Baik, untuk selanjutnya anak-anak ya, perhatikan penjelasan-penjelasan dari Bapak tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW pada perang Badar ini. Perang Badar ini anak-anak ya adalah merupakan perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy ya. Bapak ulangi lagi bahwa perang Badar ini adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy ya. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Januari 623 Masehi. Terjadinya di sebuah desa, yaitu nama desanya Desa Badar ya, makanya disebut perang Badar ya. Desa Badar itu adalah sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah ya. Desa Badar itu adalah sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kemudian pasukan kaum muslimin menghadapi musuh ya dengan gagah berani. Mereka tidak gentar walaupun jumlah pasukan kafir Quraisy itu lebih banyak ya, artinya tidak seimbang. Bahkan 1 banding 3 ya. 1 banding 3, tidak seimbang ya. Baik, selanjutnya kenapa terjadi perang Badar ya? Perang Badar ini bermula terjadi karena kaum kafir Quraisy ingin menguasai kolam penampungan air ya. Kolam penampungan air, di mana kolam penampungan air itu sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak, yaitu dari pihak kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin tidak mau kalau kolam penampungan air ini jatuh ke tangan kafir Quraisy. Khawatirnya nanti kaum muslimin ini tidak dapat bagian air ya. Akhirnya dipertahankan oleh kaum muslimin sehingga terjadilah yang namanya perang Badar karena memperebutkan kolam penampungan air tersebut. Kita lanjut lagi anak-anak ya. Lalu berapa kekuatan pasukan kaum muslimin dalam perang Badar itu? Jumlah pasukan kaum muslimin hanya 314 orang ya. Jumlah pasukan kaum muslimin hanya 314 orang dengan senjata seadanya. Ada tombak ya dibawa, ada panah ya dibawa ya. Sedangkan pasukan kaum kafir Quraisy terlihat sendiri tadi ya di tayangan video itu lengkap ya. Bahkan tombak-tombak yang bersimbolkan berhala mereka, tuhan-tuhan mereka itu juga dibawa oleh pasukan kafir Quraisy. Jumlah pasukan kafir Quraisy berapa? 1000 orang. Ya anak-anak ya, 314
14 melawan 1000 orang dengan persenjataan lengkap lagi. Ya. Selanjutnya, bagaimana strategi Rasulullah atau strategi Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar? Strategi Rasulullah dalam perang Badar adalah dengan menguasai kolam penampungan air yang sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak, yaitu oleh pihak kaum muslimin dan kafir Quraisy. Dikuasai dulu kolam penampungan air itu, ya, sehingga seorang kafir Quraisy yang bernama Aswad bin As'ad, ya, seorang kafir Quraisy yang bernama Aswad bin As'ad, ya, berusaha dan menyusup ingin menghancurkan kolam penampungan air tersebut. Namun usaha yang dilakukan oleh Aswad bin As'ad ini, ya, dapat digagalkan oleh sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, usaha yang dilakukan oleh Aswad bin As'ad untuk menghancurkan kolam penampungan air tersebut dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, dan pada saat itu Aswad pun tewas. Ya. Aswad tewas. Kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar bermula dari perang tanding atau duel 1 lawan 1. Ya kan, tadi ada tiga utusan kan ya, masing-masing dari pasukan kaum muslimin dan pasukan kafir Quraisy ada 3 utusan, ya. Ya, kaum kafir Quraisy menantang pasukan kaum muslimin untuk berduel, ya. Pada perang tanding atau duel ini, kaum muslimin diwakili oleh sahabat Ubaidah bin Haris. Itu nanti yang sempat terluka, sahabat Ubaidah bin Haris itu terakhir melawan utusan dari kaum kafir Quraisy, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib ini berhasil menumbangkan atau membunuh lawannya, ya. Cuman Ubaidah bin Haris terkendala sedikit, sempat terluka, ya, tergores, ya. Tetapi alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ubaidah bin Haris ini berhasil membunuh lawannya. Sedangkan dari pihak kafir Quraisy diwakili oleh 3 orang juga dalam perang duel ini. Siapa wakil dari pasukan kafir Quraisy dalam perang tanding atau duel ini? Yang pertama Utbah, tadi itu yang nantang, kemudian Saibah bin Rabi'ah, ya, dan Al-Walid Utbah. Semuanya adalah tokoh-tokoh yang sangat tangguh dari kafir Quraisy, ya. Perang tanding ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ketiga utusan dari kafir Quraisy tewas. Kemudian setelah melihat ketiga utusannya itu sudah tewas semuanya, maka pimpinan pasukan kafir Quraisy memerintahkan untuk menyerang pasukan kaum muslimin. Nah, sehingga terjadilah perang terbuka. Nah, perang terbuka dan kemenangan kaum muslimin. Pada perang terbuka, kedua belah pihak, yaitu pihak kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin, saling menyerang. Tentunya kalau dalam perang itu, kalau kita tidak membunuh, ya kita yang dibunuh. Ya, kalau kita diam saja berarti kita yang dibunuh. Maka ketika diserang kita juga harus menyerang. Ya, ini seperti itu dalam perang itu. Di pihak kaum muslimin, 14 orang sahabat gugur sebagai syuhada. Mati syahid, mati karena membela agama Allah. Insya Allah jaminannya adalah surga. Sedangkan dari pihak kafir Quraisy ada 70 orang yang tewas, ya. Berapa? Dari kafir Quraisy yang tewas? 70 orang yang tewas, ya. Kemudian 70 orang juga ditawan, ya, ditangkap, ditawan. 70 orang ditawan, serta yang lainnya lari kocar-kacir menyelamatkan tanpa tadi di video yang sudah Bapak tayangkan, lari mereka.
ya, kocar kacir, menyelamatkan diri. Karena kalau tidak, mereka kemungkinannya ditangkap. Kalau mengadakan perlawanan pasti dibunuh juga. Ya. Kemudian pada saat perang tersebut, salah satu tokoh kafir Quraisy yang sangat terkenal yang bernama siapa tadi di tayangannya? Di tayangan video tadi? Abu Jahal, ya. Abu Jahal pun tewas karena dikalahkan oleh siapa? Mu'az bin Amru. Ya, ditombak tadi itu. Ditombak, kena dadanya. Abu Jahal tewas karena dikalahkan oleh sahabat Mu'az bin Amru. Dengan demikian, anak-anak, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas maunah dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Baik anak-anak, mungkin ini materi kita untuk hari ini. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita ini, ada tugas dari Bapak, insya Allah ya. Hasil catatan kalian nanti Bapak minta ceritakan atau presentasikan tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk video. Ya, Bapak ulangi lagi, ceritakan atau presentasikan hasil catatan kalian tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar ini melalui dalam bentuk video. Ya. Kemudian nanti hasilnya dikirim ke grup WhatsApp atau grup guru kelasnya masing-masing ya, grup guru kelasnya masing-masing dengan menyebutkan nama lengkap ya, dan nama kelasnya, dan kelasnya 5A misalnya, 5B atau 5C dan lain sebagainya. Untuk tugas-tugas yang lain nanti insya Allah setelah selesai materi semuanya dari keperwiraan Nabi Muhammad dalam perang Badar, keperwiraan Nabi Muhammad dalam perang Uhud, dan keperwiraan Nabi Muhammad dalam perang Khandaq, menunggu informasi dari guru kelasnya masing-masing. Baik anak-anak, mungkin cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup juga dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.